Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah teman-teman semuanya, di video saya yang pertama ini kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah apakah yang akan kita bahas? Di sini saya akan membahas sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, di sini saya akan membahas sejarah melalui kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Kitab ini adalah ringkasan daripada kitab-kitab yang sangat besar. Mungkin hanya sekitar 200 lembar lah. Walaupun kitab ini kecil atau dibilang juga standar, akan tetapi kitab ini merujuk kepada kitab-kitab yang sangat besar yang dikarang oleh ulama-ulama yang sangat masyhur dalam bidang sejarah. Di antara ulama-ulama tersebut adalah ada Al-Imam Ibnu Hisham, beliau masyhur dalam sejarah. Kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Abdul Bar, kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini selain beliau masyhur dalam bidang tafsir, beliau juga mengarang kitab dalam bidang sejarah. Jadi sebelum kita membahas, mungkin pembahasan yang pertama ini kita akan membahas nasab, keturunan Nabi. Jadi kita akan membahas tentang siapakah ayah beliau, kemudian siapakah kakeknya, kemudian kakek-kakeknya. Kita akan membahas tentang nasab Nabi dari jalur ayah. Dari jalur ayah ini kita akan sebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa ismu Abdul Muttalib Asy-Syaibah, dan nama dari Abdul Muttalib itu adalah Asy-Syaibah bin Hashim wa ismu Hashim Amru, dan nama daripada Hashim ini adalah Amru bin Abdul Manaf wa ismu Abdul Manaf Al-Mughirah, dan nama dari Abdul Manaf ini adalah Al-Mughirah bin Qusay ibn Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay ibn Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah wa ismu Mudrikah Amir, dan nama daripada Mudrikah ini adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah nama-nama kakek Nabi sampai ke Adnan. Loh, kenapa hanya sebatas sampai ke Adnan? Padahal kan Nabi pernah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nah, di sini teman-teman semua itu ulama ikhtilaf di antara Adnan sampai Nabi Ibrahim ini adalah ikhtilaf. Sedangkan yang saya sebutkan tadi itu adalah ittifaqul ulama, bahwa ulama sepakat bahwa Nabi itu keturunan daripada Adnan. Nah, dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu ada ikhtilaf ulama. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan, qala Ibnu Qayyim tuh. Ibnu Qayyim mengatakan nasab Nabi sampai ke Adnan itu as-sihhah muttafaq alaihi, bahwa benar-benar betul gitu sampai ke Adnan. Kemudian juga didukung oleh wa kadzalika qala al-Iraqi, Imam Iraqi juga mengatakan hal yang serupa. Kemudian juga ada yang mengatakan qala Ibnu Abdul Bar. Nah, Ibnu Abdul Bar ini beliau adalah salah seorang ulama ahli sejarah. Wa hadza ma lam yakhtalif fihi ahadun minan nas. Jadi para ulama tidak ikhtilaf bahwa Nabi Muhammad itu keturunan daripada Adnan. Wa qala al-Baghawi, dan Imam al-Baghawi juga mengatakan bahwa wala yasihhu hifdzun nasab fawqa Adnan, bahwa beliau bahkan mengatakan bahwa tidak boleh kita menghafal nasab Nabi fawqa Adnan. Karena kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi adanya ikhtilaful ulama. Nah, di sini nih kita akan lanjut ke pendapatnya Ibnu Abdul Bar, mohon maaf, annahum ikhtalafu fi ma baina Adnan wa Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi menurut Ibnu Abdul Bar bahwa dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu ada ikhtilaf. Wa kadzalika fi ma baina Ibrahim wa Sam bin Nuh, dan juga ada ikhtilaf dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh, itu juga ada ikhtilaf ulama. Ikhtilafnya tuh ada di mana? Di sini nih. Wa dzakara Ibnu Qayyim. Nah, di sini Ibnu Qayyim mengatakan annahu la khilaf anna Adnan min walad Ismail. Jadi
secara garis besar, secara global, Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan ulama bahwa Adnan itu memang keturunan daripada Ismail. Ditambah kemudian dengan perkataannya qala li-Raqi, al-Imam al-Raqi, walakin ikhtalafu kam bainahuma minal abad. Jadi di antara Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu jedanya berapa orang gitu. Nah, di sini ada yang mengatakan kila sabatun. Jadi jeda antara Adnan ke Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan bahwa 7 orang. Wakila tis'atun, dan juga ada yang mengatakan bahwa jeda di antara Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu adalah 9 orang. Wakila khumsata asyara. Ada juga yang mengatakan bahwa jeda di antara Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu 15 orang. Wakila arba'un, dan bahkan ada yang mengatakan lebih banyak daripada 15, yaitu arba'una, yaitu 40 orang. Nah, disitulah letak ikhtilaf ulamanya. Jadi yang ittifaq itu, yang sihhatul ittifaq dari Abdullah sampai ke Adnan, itu ittifaq ulama. Setelah Adnan ke Nabi Ibrahim itu ada ikhtilaf. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ada ulama yang mengatakan 7 orang, ada yang ulama juga mengatakan 9 orang, ada yang mengatakan 15 orang, bahkan ada yang mengatakan 40 orang. Nah, itulah seputar nasab Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan lanjut nasab Nabi dari jalur ibu. Ini kan nasab Nabi dari jalur ayah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas nasab Nabi min nahiyati ummihi, dari jalur ibunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.